Pemirsa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar launching program belanja batik lewat online pada Hari Batik Nasional 2 Oktober. Dalam belanja batik online, Kemendes PDTT turut menggandeng e-commerce untuk melakukan pemasaran. Program ini merupakan rentetan peringatan Hari Batik Nasional Kemendes PDTT dengan tema kampanye yang terbaik, yang terbatik. Kampanye ini merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang dikawal langsung Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Sementara untuk pendanaan, Kemendes PDTT menggait Bank BNI sebagai mitra. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan, program ini tak lain demi membantu UMKM batik di pedesaan. Ia menilai banyak potensi para pengrajin batik di pedesaan yang perlu dikembangkan. Pak Presiden menyatakan setiap momentum harus kita cari hikmahnya. Pandemik COVID-19 ini harus cari hikmahnya. Pertama, penguatan produk-produk dalam negeri. Karena misalnya ketahanan pangan ini terus digenjot oleh Pak Presiden. Karena semua negara akan menghadapi permasalahan pangan dan tidak ada satu negara pun yang akan mengekspor. Nah, otomatis Indonesia juga harus bertahan pada kemandirian di bidang pangan. Yang kedua, bidang industri juga bagaimana semua urusan produksi dan konsumsi di Indonesia diselesaikan secara mandiri oleh Indonesia. Nah, salah satu media yang paling efektif, efisien dalam adaptasi baru adalah media online. Nah, itulah makanya kita mengajak e-commerce untuk membantu mendukung pemasaran batik melalui digital supaya tetap produsen batik di desa, di daerah-daerah tetap bisa memaksimalkan produksinya. Dalam acara tersebut, dihadiri pula oleh Ketua Harian Yayasan Batik Indonesia, Koreta Luis Kapoyos. Pihak Yayasan Batik Indonesia mengapresiasi sikap Kemendes PDTT dalam melihat peluang. Sejalan dengan Menteri Abdul, batik di pedesaan menurut Koreta tak kalah saing. Ia menyerukan batik asli Indonesia perlu dilestarikan dan dijaga eksistensinya. Terlebih soal pelestarian produk canting yang merupakan karakter batik asli Indonesia. Kami dari Yayasan Batik Indonesia selalu mengetengahkan hashtag dengan batik beneran. Kenapa batik beneran? Yaitu batik tulis atau batik cap. Karena pengrajin kita hidup dari pembuatan batik seperti itu. Kalau kita pakai printing, kita akan sedikit mematikan para pengrajin kita di bawah UMKM. Dan yang kedua, kalau kita mau bersaing, itu printing dari Cina dan India juga akan sangat lebih bagus dengan tenun-tenun dengan sutra-sutranya dengan motif batik. Itu kita akan kalah bersaing. Yang ketiga, ketika kita menggunakan batik, kita harus bangga. Kenapa? Karena Indonesia ketika bersaing dengan luar negeri menggunakan batik cap dan juga batik tulis, itu ternyata kualitas kita jauh sekali lebih bagus. Dan dari pasar Amerika sendiri itu sangat menyukai batik dari Indonesia. Hadir melalui virtual, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyambut baik upaya Kemendes PDTT. Luhut menilai upaya menggalakkan belanja batik secara online turut mengangkat produksi batik nasional, khususnya di pedesaan untuk mendunia. Lebih lanjut, Luhut berharap kepada anak muda dan desainer muda untuk selalu berinovasi dalam menciptakan motif batik lokal. Kami mendorong Kementerian Desa PDTT agar terus mendukung pengembangan UMKM di subsektor fashion, khususnya fashion batik, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Saya percaya bahwa batik akan terus berkembang dan peran Kementerian Desa Tertinggal akan juga mendorong, dan batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan dan diangkat potensinya. Corak dan motif batik mempunyai filosofi masing-masing sehingga mampu memberikan nilai-nilai tambah di setiap produknya. Secara global, batik juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan dan budaya. Dan hal ini harus terus kita pertahankan. Jauh ke depan, kita berharap batik bisa menjadi trend center di dunia.
Selain program launching belanja batik lewat online, Kemendes PDTT juga menggelar serangkaian agenda seperti pelatihan batik bagi milenial dan kerjasama dengan asosiasi e-commerce untuk penjualan batik nasional. Hal ini merupakan rentetan peringatan Hari Batik Nasional yang dilaksanakan 1 bulan penuh, yakni 25 September hingga 25 Oktober. Dari Jakarta, Ramaditya, Fatan Zauhar, Berita 1.